Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui tentunya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan, menciptakan kita di bumi ini tiada lain hanya untuk beribadah kepada-Nya. Di dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Semuanya substansinya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita beribadah. Namun dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa musim sebagai musim untuk memperbanyak ibadah. Salah satunya di antaranya adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Dikatakan bahkan bulan Ramadan adalah olimpiadenya orang-orang yang beriman. Olimpiadenya orang-orang yang beriman. Di mana sebelum bertanding tentunya harus melakukan pemanasan, dan di dalam perlombaan itu ya, jadi ibadah dikaitkan dengan perlombaan. Ya, Allah SWT berfirman, fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Jadi dalam bulan Ramadan ibaratnya ya sebuah perlombaan. Ya, anggaplah misalnya balap, ya balapan. Ya. Semakin mendekati finish, maka tentunya ya semakin dikencangkan, lajunya semakin bertambah. Ya, begitu pula halnya dengan kita menyikapi Ramadan. Bukan di awalnya panas, semangat, di tengahnya sudah mulai kendor, apalagi di akhirnya. Dan ini realita yang tidak jarang kita saksikan. Namun alhamdulillah di masjid kita ini masih bertahan. Ya. Jadi mari kuatkan tekad kita untuk memaksimalkan kembali di sisa akhir Ramadan. Karena bulan Ramadan hanya dikatakan ayyamam ma'dudat. Ma'dudat dalam bahasa Arab itu hanya bilangan yang sedikit, hanya beberapa hari saja. Bulan Ramadan terdiri berada di antara 11 bulan. Seperti halnya Nabi Yusuf berada di antara 11 bintang. La taqbidu, jangan kau membunuhnya. La talquhu fi ghayabatil jub, jangan membuangnya ke dasar sumur. Wala tashtaru bi thamanin bakhsin, jangan membelinya dengan harga yang murah. Begitu juga Ramadan, tidak setengah-setengah. Jangan semakin akhir semakin menurun. Justru di akhir itulah yang menentukan. Man kanat bidayatuhu muhriqah kanat nihayatuhu musyriqah. Siapa yang di awalnya membarat, ya, insya Allah dia akan mendapati di akhirnya bulan sesuatu yang gemilang. Dan begitulah ya momen-momen yang paling menentukan itu adalah akhirnya. Di dalam banyak hadis ya Rasulullah
contohnya menggambarkan bahwa seorang itu ada yang di semasa hayatnya ya'malu bi amali ahli jannah fa yusbiqu alaihi alkitab, dia mengamalkan amalan penduduk surga, tapi di akhir hayatnya takdir berkata lain, dia mengamalkan amalan-amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalam. Dan ada yang sebaliknya, di sepanjang hayatnya melakukan amalan-amalan penduduk neraka, tapi dia dapat hidayah, takdir berkata lain, dia mengamalkan amalan penduduk surga dan dia pun masuk ke dalam. Jadi yang menentukan adalah akhirnya. Begitu juga ada Ramadan, yang menentukan adalah akhirnya. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim, dalam riwayat lain bi khawatimiha. Semuanya amalan itu tergantung pada akhirnya, tergantung pada. Dan Allah SWT berfirman, khitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Akhirnya adalah kasturi, sesuatu yang membahagiakan. Falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah kalian berlomba-lomba. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita malam hari ini terkait Lailatul Qadar. Tidak tahu ini sudah 3 Ramadan. Kami diwarnakan terus Lailatul Qadar. Ya. Tapi tidak apa-apa. Materi ini kita ulang. Ya. Fil i'adah ifadah. Dalam setiap pengulangan itu biasa ada saja faedah yang bisa kita petik. Ya, maka semoga tidak bosan. Ya. Kalau artis saja membawakan lagunya konser itu aja dia ulang. Ya, tapi tidak bosan juga kita dengar. Maka apatah lagi dengan kebaikan. Maka kami berharap semoga ya materi yang akan kami sampaikan ini tidak membuat jenuh, bosan dan seterusnya. Terkait Lailatul Qadar, Lailatul Qadar itu terdiri dari 2 kata, Laila dan Al-Qadar. Laila artinya 1 malam. Jadi hanya 1 malam, bukan 2 malam atau 3. Laila. Kalau banyak malam, layali. Ya, layali. Laila pun 1 malam. Kemudian Al-Qadar. Al-Qadar kita mengambil 3, paling tidak 3 makna secara bahasa. Yang pertama, Al-Qadar bermakna kemuliaan. Kemuliaan. Al-Qadar bermakna kemuliaan. Allah SWT banyak mensifati orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya dengan sebaik-baiknya. Wa ma qadarullaha haqqa qadari. Dan mereka itu orang-orang ya kafir Quraisy, orang-orang Bani Israel, tidak memperbaiki ibadahnya dengan sebaik-baiknya. Ya. Mereka meyakini Allah, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda yaquluna Allah. Ya, mereka berdoa juga kalau di lautan, tapi begitu sudah menyeberang kembali lagi dengan kejahilian. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadari. Mereka tidak beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan semulia-mulianya. Jadi Al-Qadar bermakna mulia. Yang kedua, Al-Qadar diartikan secara bahasa yaitu sempit. Sempit. Ya. Sempit ya, seperti Allah SWT berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia menginfakkan sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi tidak ada kata berhenti untuk kita bersedekah. Ya, Allah juga mengatakan alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, dalam waktu luas dan dalam waktu sempit, tidak mengenal. Jadi di semua keadaan mereka menginfakkan. Jadi makna yang kedua adalah sempit. Karena pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, dikatakan dalam hadis, para makhluk yang ada di langit turun ke bumi untuk menyaksikan, memuliakan orang-orang yang beribadah kepadanya. Dikatakan bahkan jumlah mereka sebanyak
bebatuan yang ada di bumi. Ada di hasad, ya, sebanyak batu yang berada di bumi. Kemudian makna yang ketiga, al-qadar diartikan ketentuan, ya, ketentuan atau ketetapan, ya, ketetapan. Dan ini yang banyak kita artikan, ketetapan, al-qadar. Artinya, ya, takdir manusia itu ditetapkan pada malam hari itu. Ya. Allah SWT berfirman, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam hari itu semua urusan hamba itu diputuskan, termasuk takdir. Ya. Dan yang kita ketahui takdir itu ada dua, ada yang mubham, ada yang mubram, yaitu takdir yang sifatnya tidak bisa berubah. Ya. Dan itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz atau fi Imamin Mubin. Ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in wa kullu ahsaynahu fi Imamin Mubin. Itu Lauhul Mahfuz. Sudah tidak bisa diganggu, tidak bisa berubah. Dan ada yang muallaq. Muallaq itu tergantung kondisi seorang hamba. Iya. Muallaq tergantung dan itu sifatnya berubah, ya, tidak mutlak dan dia sifatnya berubah. Ya, seperti contohnya janin, ya, janin disebutkan dalam hadis yujma'u khalqukum fi batni ummihi 40 yawman. Ketika janin sudah berumur 120 hari, 4 bulan, maka ditetapkan kepadanya 4 hal. Bikat rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan keadaannya, apakah dia termasuk orang yang celaka atau dia termasuk orang yang bahagia. Jadi takdir ini sangat tergantung dengan keadaan seorang, karena banyak amalan-amalan ternyata yang bisa merubah takdir itu, yang muallaq. Seperti contohnya doa. Ya, Rasulullah bersabda, la yaruddu al-qadru illa doa. Tidak ada yang dapat merubah takdir qadar kecuali doa. Contoh lain misalnya silaturahmi. Ya, silaturahmi, Rasulullah bersabda, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yus'alu fi athari falyasil rahmah. Siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Bertasbih, memperbanyak zikir, seperti Nabi Yunus alaihi salam, walau kana minal musabbihin la labitha fi batnihi, ada di sini. Ya, kalau Nabi Yunus itu tidak bertasbih memuji Allah, maka dia masih berada di perut ikan itu sampai beberapa tahun lagi. Ada di sini. Kemudian melakukan kebaikan, termasuk juga salawat, ya, bisa merubah takdir, memperbanyak salawat, dan sedekah, ya, sedekah. Jadi penetapan takdir itu ada pada 3 tempat. Yang pertama, ada sebelum 50.000 tahun, ya, diciptakannya langit dan bumi, termasuk manusia. Ya, dan itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, ada yang ditetapkan sejak kita lahir, ya, ada yang ditetapkan sejak kita lahir setelah, ya, 4 bulan. Dan yang ketiga, ada yang ditetapkan pada setiap tahunnya, dan itu terjadi di malam Lailatul Qadar, di malam Lailatul Qadar. Jadi, ya, setiap tahunnya itu malaikat, ya, datang lagi memperbaharui catatan takdir untuk setiap manusia dari Lailatul Qadar yang satu ke Lailatul Qadar berikutnya. Jadi malaikat ini bukan turun hanya untuk memuliakan orang-orang yang beribadah, tapi juga untuk, ya, mencatat, ya, memperbarui lagi suratan takdir dari manusia itu sendiri. Jadi kesimpulan dari Al-Qadar, ya, maknanya mungkin ini dan mungkin itu. Jadi tadi kita sudah jelaskan 3 maknanya. Dan dalam kaidah bahasa Arab, jika ada satu kata yang bermakna lebih dan maknanya itu tidak saling berkaitan, tidak saling bertentangan, maka dia dibawa kepada makna ketiga tersebut. Jadi kita artikan Al-Qadar itu 3 sekaligus: kemuliaan, sempit,
mulia karena di dalamnya ya turun malaikat mulia, sempit karena pada malam hari itu bumi terasa sesak, malaikat turun di bumi saja kita rasakan ini sudah sesak ya, sudah padat penduduk, apalagi kalau turun malaikat ya, kita tidak bisa bayangkan. Baik, dalam hadis juga ditegaskan keadaan hasar sebanyak bebatuan yang ada di bumi. Kemudian makna ketiga yaitu ketetapan ya, karena pada malam hari itu ditetapkan ya urusan-urusan orang-orang yang beribadah di malamnya ya, yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu. Jemaah rahmatullah. Kemudian berikutnya apa keutamaan Lailatul Qadar? Ya, keutamaan Lailatul Qadar yang pertama disebutkan bahwa Al-Quran diturunkan awal mula pada malam hari itu. Allah menegaskan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi awal diturunkannya Al-Quran ya, yang paling rajih menurut ulama kita adalah terjadi di malam Lailatul Qadar. Dan itu ya, Lailatul Qadar yang kita ketahui ya terjadi di 10 akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan. Yang kedua, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, kalau kita konversikan itu ya 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Artinya memanfaatkan satu malam ya, malam itu maka ya sama halnya ketika kita beribadah selama 83 tahun 4 bulan ya. Salat yang kita kerjakan jika bertepatan pada malam hari itu maka seakan-akan kita salat sebanyak 83 tahun. Ya, itulah juga kasih Allah. Umurnya umat Nabi Muhammad itu singkat, pendek. 70 ya sampai 60 sampai 70 dan lain sedikit yang melampaui. Tapi dengan kasih Allah ya menjadikan sebagian amalan itu bisa membuat ya umur itu bertambah secara hakikatnya ya, meskipun secara yang kita lihat ya hanya sedikit ya, hanya sedikit. Tapi ya Allah memberikan kasih-Nya ya bani kuntum khairu ummah ya. Dulu Bani Israel umat yang terbaik, tapi begitu turun ayat kuntum khairu ummah maka mengungguli dari umat Bani Israel terdahulu. 83 tahun 4 bulan. Dan ada satu ilmu yang kami dapatkan dari guru besar di UI, guru dosen matematika ya, guru dosen matematika. Beliau mengatakan bahasa Al-Quran yang tertinggi bilangannya itu adalah 1000 ya, 1000. Sebenarnya kalau sudah ada angka yang tertinggi dahulu itu maka pasti Allah akan menggunakan angka yang tertinggi. Kalau kita buka Al-Quran, angka yang tertinggi adalah ribuan. Maka Allah hanya mengatakan al-fisar. Ya, belum dikenal juta, belum dikenal miliar, triliun. Dan sekarang ada yang disebut yoto. Ya, itu yoto angka yang paling tertinggi sekarang. Angka yang paling tertinggi itu nolnya sampai 24. Ya, sampai 24. Boleh mengatakan ya, kalau Allah SWT hendak ya ingin yang melipat gandakan lagi pahala yang terdapat di malam Lailatul Qadar, maka Allah akan menggunakan yoto ini ya. Jadi yudha'if liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Intinya ya, mari perbanyak amalan di malam Lailatul Qadar. Kemudian di antara keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga adalah ampunan dosa. Ya, ampunan dosa yang telah lalu. Kalau kita lihat hadis man qoma Ramadan, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu kita lakukan sebanyak 1 bulan, 30 hari atau 29 hari. Ya, baru diampuni dosanya. Ya, beda dengan Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya, siapa yang berdiri qiyam, bukan berdiri bangunkan alarm baru tidur lagi, atau pergi buang air kecil baru tidur lagi, tidak. Memang berdiri juga, tapi yang dimaksud adalah ya salat, qiyamul lail.
Siapa yang berdiri sholat lain di malam Lailatul Qadar, maka diampunilah dengan iman dan wahtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang keempat, yang menunjukkan keutamaan Lailatul Qadar adalah turunnya malaikat dalam jumlah yang sangat besar. Ya, tadi kita sebutkan malaikat itu turun seperti jumlah bintang bumi ya pada malam hari itu, ya makhluk yang mulia yang diciptakan dari cahaya ini dengan segala kebaikan, ya keberkahan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, memuliakan hamba-hambanya yang beribadah di malam hari. Tanazzalul malaika, para malaikat turun, ya. Tanazzal itu berarti banyak, sama seperti orang yang istiqomah. Ya Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaika. Ya, kalau di sini tanazzalul malaika warruh, dipimpin langsung oleh Jibril ar-ruh bi'izni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, min kulli amr, dari segala urusan. Jadi mengurus segala urusan setiap hamba. Kemudian yang kelima, malam keselamatan dan kesejahteraan. Ya, Allah berfirman, salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan untuk malam tersebut sampai terbit fajar. Ya, salam, keselamatan. Ya, kesejahteraan. Sama ketika Allah mengatakan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya wahai api, jadi dinginlah dan jadi pemberi keselamatan terhadap Ibrahim. Ya, jadi tidak hanya dingin tapi ditambahkan keselamatan, karena kalau dingin saja ya nanti membeku juga Nabi Ibrahim di dalam. Tapi wasalaman ditambahkan. Begitu halnya dengan orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, akan diberikan keselamatan, ya. Menjaga keamanan dan kenyamanan orang-orang yang beribadah di malam tersebut, ya, sehingga setan tidak mampu untuk mengganggu mereka. Yang keenam, bahwa Nabi SAW bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh untuk meraih keutamaannya. Ya. Pada di luar bulan Ramadan, ya kita kenal beliau sudah bersungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi begitu masuk Ramadan, lebih dikencangkan lagi, dan 10 terakhir lebih giat lagi. Ya. Qad ahlahu, disebutkan, ya, Aisyah mengatakan qad ahlahu wa shadda mi'darahu ahya lailahu wa qad ahlahu, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan, ya, ikat pinggangnya. Artinya beliau, ya, tidak mencampuri, ya, istri-istri beliau. Kemudian yang ketujuh, di antara keutamaan Lailatul Qadar, ya, disebutkan ulama kita bahwa saking mulianya malam ini, ya, Allah SWT menurunkan satu surah full dalam Al-Quran, surah Al-Qadar. Aisyah radhiyallahu anha mulia karena Allah SWT menurunkan satu ayat yang menjelaskan tentang kesucian dan kejujurannya. Zaid bin Haritha, ya, ya, disebutkan namanya dalam Al-Quran, satu-satunya sahabat yang disebutkan namanya dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaannya. Kemudian, ya, pernikahan Zainab binti Jahsy, ya, bersama Nabi kita SAW juga disebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kemuliaannya. Ya. Kalau satu ayat, 2 ayat saja sudah mulia, apatah lagi dengan satu surah, ya, surah Al-Qadar. Maka tentunya ini menunjukkan bahwa malam tersebut adalah malam yang sangat mulia. Kemudian yang ke-8, beliau melakukan iktikaf. Kita tahu beliau bersibuk mengurus umat, namun begitu masuk di 10 akhir Ramadan, beliau fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau melupakan dulu urusan-urusan duniawi. Beliau melupakan rakyatnya, ya. Ya, bukan berarti menanam-tanam, tapi ada saatnya untuk, ya, fokus beribadah kepada Allah. Ya, tadi kita katakan ayyamun ma'dudat. Ya, harinya sangat singkat, ya, sedikit saja. Maka mari maksimalkan. Ya. Kita kan sebelumnya rindu dengan Ramadan. Ya, tapi buktinya, ya, yang kita lihat di akhir Ramadan begitu banyak yang berguguran. Kemudian poin berikutnya, waktu Lailatul Qadar. Ya, waktu Lailatul Qadar. Ya, ini kami rangkum dari berbagai hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, pendapat yang paling rajih mengatakan bahwa terjadi di 10
akhir Ramadan. Yang kedua, terjadi di malam-malam ganjil, dan tidak menutup kemungkinan juga terjadi di malam-malam yang genap. Maka sangat beruntunglah mereka yang beriktikaf, fokus beribadah di 10 terakhir. Tidak memandang mana ganjil mana genap. Tapi kalau untuk menjaga boleh ganjil, lebih dikencangkan lagi ibadahnya. Yang ketiga, terjadi di 7 malam terakhir. 7 malam terakhir, 7 malam terakhir, dan boleh jadi 7 malam di awal, dari 10 7 malam awal. Ada yang mengatakan 7 malam akhir. Wallahu a'lam. Kemudian waktunya itu berpindah-pindah setiap tahun. Jadi misal 27 tahun lalu, berarti tahun ini kata ulama kita tidak terjadi di tanggal 27 lagi. Jadi dia bergantian, ada perolehan tanggal. Jadi dari 1, 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian tanda-tandanya dari riwayat-riwayat yang sahih. Yang pertama, terlihat keesokan harinya, matahari terbit bersinar tapi tidak begitu menyengat. Yang kedua, malamnya ramah, tenang, sejuk, perasaan kita pada saat itu damai, karena salam dia hatta matla'il fajar. Salam, keselamatan, kesejahteraan, ketenangan. Kemudian yang ketiga, cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Tapi dari ciri-ciri yang disebutkan itu nanti terlihat di pagi harinya. Kalau yang poin kedua tadi, keselamatan itu masih bisa kita rasakan. Namun poin 1 dan 3 itu baru terlihat setelah keesokan harinya. Dan itu adalah salah satu rahasia Allah, sehingga kita tidak menunggu hanya di malam hari itu saja. Jadi jangan begitu sudah merasa mendapatkan Lailatul Qadar, tapi begitu mendapatkan Lailatul Qadar kemudian mengabaikan di sisa harinya. Tidak seperti itu. Nabi SAW mencontohkan sallu kama ra'aytumuni usalli, memperbanyak salatnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana tips untuk menghidupkan Lailatul Qadar? Untuk menghidupkan Lailatul Qadar, tentu yang pertama bermujahadah, bersungguh-sungguh. Jadi buktikan kesungguhan kita, jangan bermalas-malasan, karena kita dahulu sudah berdoa pertemukan dengan Ramadan. Jangan begitu datang Ramadan kita sia-siakan. Kita sia-siakan. Kemudian i'tikaf, sebisa mungkin i'tikaf yang tidak sibuk, paling minimal di malam harinya di masjid, di masjid. Kalau tidak bisa di rumah, bangunkan keluarganya, kalau perlu anak-anaknya, supaya damai itu kita rasa, tenang sekali, dan itu adalah salah satu tanda dari malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, mandi dan membersihkan tubuh. Para sahabat terdahulu mereka mandi, memakai pakaian yang terbaik, memakai wangian untuk fokus di malam hari. Yang keempat, memakai pakaian yang terbaik, berparfum. Dan yang kelima, memperbanyak doa. Memperbanyak doa di malam hari itu. Aisyah telah memberikan kita gambaran doa apa yang dia ajarkan oleh Nabi SAW ketika malam hari itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kalau kita sendiri. Kalau berjamaah, fa'fu anni. Atau doa yang lain, Allahumma ballighna Lailatul Qadar. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami, pertemukan kepada kami Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Sekira demikian materi pengulangan tentang terkait Lailatul Qadar. Semoga dengannya bisa menambah semangat spirit untuk kita kembali bermujahadah di 10 malam hari terakhir ini. Karena para salaf dahulu itu mereka menghidupkan tiga tempat yang 10 hari, 10 hari. Makanya Allah mengatakan walayalin asyar, wal fajr walayalin asyar. Allah bersumpah dengan 10 hari. Beda-beda penafsiran dari ulama kita. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah,
dan ada yang mengatakan 10 awal bulan Muharram. Ya, itulah para sahabat dan orang-orang yang datang setelah mereka menghidupkan 10 malam yang telah kita sebutkan tadi. Ya, maka di 10 terakhir ini, ya, sekali lagi mari kita bersemangat, ya, memotivasi diri dan keluarga kita serta sahabat-sahabat kita untuk, ya, kita memperbanyak ibadah, memaksimalkan ibadah di sisa hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang dan lebih yang mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.